Halo cuy, jadi lebaran kemarin gue dikirimin satu buah paket oleh Fantech Indonesia yang isinya itu ada beberapa gear. Salah satunya akan gue review di video kali ini yaitu Fantech Tor 2 X16. Namanya agak susah dikit. By the way, mouse ini harganya terjangkau banget, cuman Rp149.000. Linknya biasa ya, gue simpan di deskripsi di bawah. Nah, untuk bikin sebuah gaming mouse dengan harga seterjangkau ini menurut gua cukup rumit ya, karena mau bagaimanapun juga dibatasi dengan target-target jual yang cuma di sekitar 100 ribuan doang, tapi seolah-olah pengen ngasih yang terbaik. Bisa kita lihat dari packagingnya aja bahwa Fantech kelihatan cukup serius dalam mendesain packagingnya, karena ngasih unboxing experience yang cukup oke untuk mouse harga 100 ribuan doang. Meskipun di dalamnya simpel banget, kita cuma dapat mouse, buku sakti, dan kartu garansi. Kemudian untuk desainnya secara overall bisa gue bilang bagus sih. Dia masih gameris tapi nggak yang ekstrim gimana-gimana. Jadi masih cukup masuk di mata gue. Untuk shape-nya sendiri dia pakai tipe ambidextrous. Jadi buat kalian yang kidal juga tetap bisa pakai. Meskipun bakal kehilangan fungsi side button. Karena side buttonnya ini cuma ada di bagian kiri yang memang lebih pas dipakai oleh pengguna tangan kanan. Side buttonnya ini secara fisik dan feel oke sih. Bentuknya nggak ada yang aneh-aneh, posisinya pas, dan pas dipencet ini nggak tenggelam. By the way, untuk di side gripnya tentu saja tidak ada karet-karetan di sini. Tapi untungnya bentukan bagian side gripnya itu pas dengan jempol, jadi nggak masalah meskipun nggak ada rubber finish atau textured finish. Di bagian atas kita bakal menemukan satu buah scroll wheel dengan feel yang cenderung less feedback, tapi bagusnya udah dilapisin karet dan nyala-nyala juga pada bagian tengahnya kalau kalian butuh itu. Terus di bagian belakangnya ada satu buah tombol DPI dan satu buah tombol untuk ganti-ganti mode RGB-nya. Ya, karena mouse ini ada lampu-lampuannya, gua nggak tahu sejujurnya ini RGB beneran atau RGB wannabe, pokoknya nyala-nyala. Posisinya ini ada di bagian tengah scroll wheel yang udah gua kasih tahu tadi. Terus di bagian logo Fantech, dan satu lagi ada semacam bentuk strip yang mengelilingi siluet mouse ini. Meskipun nggak nyampe depan, tapi nggak masalah karena manis kok garisnya. Selanjutnya untuk urusan build quality bisa gue bilang ini udah termasuk oke banget secara overall. Yang pertama masalah button wobble-nya aman, oke semua, nggak ada yang goyang-goyang berlebih. Terus klik buttonnya juga dia nggak ada kayak suara plastik yang berdecit gasakan sama plastik lagi gitu, nggak ada cuy. Top frame-nya juga kerasa solid, kerasa kokoh banget plastiknya. Cuman ada beberapa catatan di sini yang gue temuin. Yang pertama adalah di bagian icon adjust RGB-nya ini dia ikonnya agak offset ke arah kiri. Ini detail yang sebenarnya gue terlalu analitik mungkin ya. Cuman kelihatan di mata gue, jadi gue sampaikan aja. Yang sebenarnya ini juga nggak masalah sih. Maksudnya ya untuk mouse entry level, it's okay gitu, nggak masalah. Sebenarnya yang penting fungsional itunya doang sih. Terus untuk bagian finishing di top frame-nya ini lumayan nyeplak, meskipun matte black-nya bagus, tapi ya gampang nyeplak. Ini gue pakai dan kelihatan kalau di bawah lampu gitu agak-agak belang. Belangnya bukan catnya luntur ya, tapi lu tau kan agak berkeringat gitu, nyeplak di sini ada bekasnya. Terus di bagian belakang dari top frame-nya ini kayak catnya kurang rapi. Jadi ada beberapa bagian yang seperti kurang disemprot. Bukan kurang disemprot, nggak kesemprot gitu loh. Nggak kesemprot sama catnya. Jadi RGB-nya itu tembus, bleeding, bocor cuy di bagian belakang. Belakang dari top frame-nya. Cuman untungnya ya karena di bagian belakang top frame, kalau dilihat dari atas tuh nggak kelihatan. Jadi it's okay. Mungkin kita ngeliatnya harus dari bawah doang sih kelihatannya. Sama satu lagi untuk di bagian side surface-nya dia kan punya dua finishing, ada yang hitam dop sama hitam gloss. Nah ini sambungannya tuh masih berasa kalau di raba-raba. Cuman untungnya di playing style gue sendiri, di grab style gue ya, jari gue nggak ketemu sama sambungan tersebut. Jadi nggak berasa pas dipakai gitu. Cuman pas dilihat-lihat aja, pas dianalisa, dipegang-pegang ya berasa gitu doang sih. Mungkin kalau kalian jarinya panjang-panjang bakalan ketemu sama sambungannya nih. Tapi overall sih bisa gue bilang udah oke build quality-nya, balik lagi untuk di harga 150 ribuan doang. Lanjut ke kabel, panjangnya standar sekitar 1,8 meteran dan udah sleeving. Wow, tentu saja jangan minta paracord di harga segini, dikasih sleeve gini juga udah bagus banget sih. Apalagi dia cenderung ringan meskipun ada kaku-kakunya, tapi kakunya standar sleeve kabel di sebuah gaming mouse sih.
Terus untuk fitting-fittingan di gua sendiri yang panjang tangannya 18 cm kerasa enak dipakai palm. Tangan gua tersangga dengan baik oleh bagian punggungnya, tapi kalau dipakai claw atau fingertip, ya jujur aja nih nggak masuk ke gua karena gua lebih suka yang ukurannya lebih kecil. Si X16 ini ukurannya lumayan gede loh, ada di 129 kali 68 mm. Jadi kalau tangan kalian di bawah 18 cm, kemungkinan bakal ngerasa kegedean. Meskipun secara shape ini udah termasuk enak banget karena bodinya cukup slick ngikutin bentuk tangan. Tapi jangan lupa juga di sisi lain kalian perlu mempertimbangkan beratnya karena si Thor 2X16 ini lumayan berat. Dia beratnya ada di sekitar 110 gram. Jujur untuk di gua pribadi karena gua itu ngefans sama mouse ringan ya, pas pindah ke sini ya harus adaptasi dulu karena berasa berat banget padahal nggak sebegitunya. Maksudnya di range harga 150 ribuan atau mungkin under 200 lah masuknya. Itu lumayan banyak gaming mouse yang beratnya memang sekitaran 100 gram. Jadi sebaliknya ya, kalau kalian memang udah biasa pakai yang sekitar 100 gram, ya pakai si Thor 2X16 ini nggak akan kaget. Kemudian bicara tentang performa, si Thor 2X16 ini bisa dibilang udah cukup oke lah. Yang pertama karena masalah switch ya, dia udah pakai Huano switch dengan lifespan di 10 juta kali klik feel-nya ya standar kayak Huano sih. Dan untuk sensornya dia pakai Pixar 3519. Kalian perlu pahami mungkin dari speknya dulu kali ya. Si Pixar 3519 ini cuma punya 48 IPS tracking speed dan 10G acceleration. Yang menurut gua kurang adalah di tracking speednya sih. Ini by speknya doang ya. Dan bisa dibilang kalau ngeliat dari speknya, ini kelasnya ada, bukan kelasnya sorry, secara performa mungkin bisa dibilang sedikit di bawahnya 6651 Sunplus. Cuman by experience ya, gua ngerasa sama-sama aja sih mirip-mirip. Sensor ini tentu saja bakal kewalahan kalau diajak main FPS dengan serius. Dengan kata lain, gue tidak merekomendasikan untuk digunakan oleh para competitive player atau yang main game itu serius. Tapi sebaliknya, kalau untuk main game sebagai hiburan doang sesuai dengan takdirnya, ya oke-oke aja. Dan ada satu hal lagi yang perlu kalian ingat, bahwa ngomongin tentang entry level gaming mouse itu dari sekian banyak yang pernah gue coba dengan macam-macam sensor, itu kebanyakan memang punya lift off distance yang cukup tinggi. Gue nggak tahu LOD ini semacam jadi misteri kali ya, soalnya gue sempat dengar bahwa ada orang yang suka LOD tinggi juga. Gue juga nggak tahu kenapa. Kalau gue sendiri sih lebih suka LOD-nya ceper karena ya pas ngangkat mouse-nya gue pengen si sensornya itu berhenti nge-track cuy. Soalnya pas ngangkat mouse kayak gini ya, tangan kita itu nggak bisa kayak robot bener-bener diem di sumbu XYZ, nggak bisa. Kalau ngangkat itu pasti ada goyangnya. Nah gue nggak mau pas goyang nggak sengaja kayak gitu si sensornya jadi nge-track gitu, makanya kursornya gerak. Gue nggak mau kayak gitu, makanya gue lebih suka dengan LOD yang ceper. Tapi mungkin kalau kalian high DPI player yang nggak suka ngangkat-ngangkat dan suka LOD ceper, mungkin nggak ada masalah sama LOD juga ya, karena nggak pernah ngangkat juga sih kalau high DPI player, apalagi punya gliding surface yang cukup luas. Yang jelas ini LOD-nya berasa cukup tinggi. Jadi kalau kalian pindah dari yang LOD-nya ceper itu bakalan kerasa banget. Apalagi kayak gue yang keseharian sering pakai 3389 atau 3370 atau 3335 pindah ke sini, ya berasa banget LOD-nya tinggi men. Segitu aja untuk bahas mengenai sensor. Sekarang kita pindah ke softwarenya. Karena si Phanteks Thor 2X16 ini ternyata udah punya software. Dan secara fungsi ini udah oke banget karena dia punya pengaturan yang lengkap cuy. Ada pengaturan key assignment, terus ada pengaturan seputar makro, ada pengaturan DPI juga yang mentoknya di 4200 DPI, dan ada advanced setting yang isinya bisa kalian lihat sendiri, ada bla 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 bla. By the way, polling rate-nya ini mentok di 1000 Hz ya. Ya segitu aja yang mau gue sampaikan dari Phanteks Thor 2X16 ini. Dan kesimpulannya ya mungkin kalian juga udah bisa simpulkan sendiri ya. Ini recommended, ini patut dipertimbangkan menurut gue kalau kalian lagi cari sebuah gaming mouse dengan harga di sekitar 150 ribuan doang. Jujur aja gue susah untuk komplain nih gaming mouse karena pas gue coba nyari celah, aduh ininya kurang ini, disikat lagi sama harga. Jangan lupa harganya 150 ribu. Nyari kelemahan ini, jangan lupa harganya 150 ribu. Jadi akhirnya dengan kata lain ya ini mouse worth it menurut gua, cukup lengkap juga. Bahkan software aja punya loh untuk mouse 150 ribuan. Ya overall oke sih untuk di harganya ya. Segitu aja reviewnya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.